warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini dan seluruh isinya, yang memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga siapapun yang berkumpul di subuh hari ini, suatu hari nanti kembali dikumpulkan di surganya sekeluarga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan contoh teladan yang terbaik bagaimana menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran. Bersama pejuang subuh hari ini, untuk sekian kalinya saya dihadirkan kembali di kota Jambi. Mudah-mudahan semangat dari para pemuda negeri kota Jambi ini membawa menjadi kita semua menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran. 2021 akhirnya tiba, di mana 3 bulan sebelum kedatangan saya di sini mempersiapkan satu tema baru menyambut 2021 yang berjudul Mentafakuri Kematian, dengan tema Kain Kapan Tutup Usia. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk pihak masjid yang saat ini bersinergi dengan pejuang subuh. Mudah-mudahan kerjasama yang terjalin antara pengurus masjid dan para pemuda di negeri ini beserta tokoh masyarakat, alim ulama, para dai, para ustadz yang hadir dalam pertemuan hari ini, apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan membuat kita menjadi manusia yang cerdas, di mana salah satu manusia yang cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Background saya adalah orang psikologi, dan materi-materi saya biasanya berhubungan dengan kejiwaan manusia yang diarahkan kepada perubahan perilaku manusia. Seperti perihal di tahun 2019, temanya kita ngangkat kemarin sholat khusyuk. Banyak ditemukan orang rajin sholat berjamaah tepat waktu di masjid, gak pernah tinggal, tapi pulang dari masjid masih ada yang marah-marah. Masih ada yang mudah menilai orang, prasangka buruk dengan orang. Gak suka melihat di mata, nilai-nilai orang. Gak suka terdengar di telinga, nilai-nilai orang. Gak enak dirasa di hati, nilai-nilai orang. Banyak orang yang berjamaah, selesai sholat berjamaah masih mudah sakit hati. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit tersinggung, diingatin tersinggung, tak sependapat tersinggung, tak dihormati tersinggung. Akhirnya mulai menyinggung orang. Akhirnya menjadi seorang penyinggung. Tersinggung, menyinggung, panyingguang, kece orang Minang tuh kadang-kadang ada 20 sadonya di diri awak kau. Akhirnya begitu banyak kita juga menemukan rajin sholat berjamaah, belajar ilmu agama, pergi ke majelis taklim, pengajian kemana-mana di NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah Tabligh, Persis, Ma'rifat, Tasawuf, Sufi, tapi masih mudah sedih, masih mudah kecewa ketika sesuatu terjadi tak sesuai keinginan dan harapan kita. Dan begitu banyak kita menemukan setelah rajin kita bekerja, masih banyak ditemukan orang yang putus asa. Hingga akhirnya Kain Kapan Tutup Usia ini pun lahir dari sebuah kisah perjalanan pribadi saya beserta dengan keluarga. Boleh? Ya, saya bisa lihat semuanya. Dan hari ini kita akan praktek, Pak. Jadi kalau berbicara tentang ilmu psikologi, saya harus menyentuh jiwa raga. Seperti ketika Anda sedang sholat berjamaah, Anda harus memperhatikan bagaimana Anda bisa khusyuk sholatnya. Jangan sampai saat ini kita sholat, tapi masih juga belum tahu arti bacaan sholat. Hingga ketika kita bertemu dengan Allah, berbicara sesuatu, ngomong sesuatu, tapi kita sendiri nggak tahu ngomong apa. Makanya tidak aneh ketika ada orang sholat tersentuh hatinya sampai meneteskan air mata. Tapi ada yang ketika sholat biasa saja, malah ingat anak, ingat makanan, masakan, cucian, jemuran, ingat handphone. Akhirnya boleh jadi Anda mulai kering, merasa kok sholat begitu aja ya. Sementara
orang meyakini kalau sholatnya baik, baiklah seluruhnya. Nah, hari ini, Mak, saya senang ada mak-mak di belakang, ya, karena cerita ini awal mulanya dari mak saya. Jadi ibunda, ayanda perhatikan. Pada suatu hari ketika kami berkumpul, satu keluarga dengan 10 bersaudara, tiba-tiba mak saya pulang dari pasar membawa satu kantong plastik besar penuh isinya. Kami dikumpulkan di rumah, akhirnya dia keluarkanlah sesuatu dari kantong plastik itu. Ketika dia keluarkan, rupanya isi kantong plastik itu kain kapan. Saya mau tanya kepada Anda, adik-adik semua pejuang subuh. Ketika Anda pulang nanti ke rumah, tiba-tiba emak pulang bawa kain kapan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Atau mungkin suami yang ada hadir di sini, Anda biasanya nanti pulang ke rumah, rupanya istri, Pak, dia tunjukkan kain kapan yang dia beli semalam, Pak. Atau Mak, tiba-tiba suami membelikan kita kain kapan. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Apakah sama seperti kami 10 bersaudara ketika ibunda membawa kain kapan ini? Di mana kami berpikir, ada apa dengan Mak nih? Kok tiba-tiba bawa kain kapan? Apa Mak mulai merasakan ada tanda-tanda kematian? Atau gimana firasatnya? Akhirnya ketika kami tanya, ibunda tercinta pun menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu dia mendengarkan sebuah kejadian di mana ketika orang tua meninggal dunia, maka keesokan paginya ternyata anak-anaknya bertengkar gara-gara kain kapan. Anak pertama berkata kepada yang bungsu, kau kan anak yang paling disayang oleh mama, kaulah yang belikan kain kapannya. Apa pula aku? Kau itulah anak yang paling tua, kau yang belikan kapannya. Apa pula aku? Kau kan yang saat ini disayang-sayang. Akhirnya melihat kejadian, mendengar peristiwa itu, ibunda saya rupanya khawatir. Kalau seandainya esok hari meninggal dunia, ternyata anak-anak bertengkar gara-gara kain kapan. Memang saat ini saya melihat mungkin ada di antara Anda yang punya rumah tangga yang harmonis, anak-anaknya rukun. Tapi boleh jadi yang ada di masjid ini sangat menyadari bahwa boleh jadi 3, 5, 7, 10 anak yang Anda punya, Anda merasakan mereka sering bertengkar. Anda merasakan mereka saling meledek, merendahkan satu dengan yang lainnya. Dan boleh jadi Anda khawatir, Anda meninggal dunia nanti, kira-kira anak ini kompak dah. Termasuk Anda yang saat ini yang muda. Boleh jadi Anda punya saudara kandung yang mungkin hubungannya tak sehangat yang Anda lihat di luar sana. Dan ternyata ada kejadian kedua. Jam 2 subuh ada seorang ibunda meninggal dunia. Hingga akhirnya keluarga ingin mengurus jenazahnya. Ketika ingin mengurus jenazah, mereka datang ke masjid bertanya, ada nggak kain kapan? Ternyata kain kapan lagi kosong, baru aja dipakai beberapa waktu yang lalu. Ditelepon keluarga, nggak ada juga. Ditanya tetangga, nggak ada juga. Pergi Pak RT, nggak ada juga. Pergi ke perkumpulan, nggak ada juga. Akhirnya keluarga ini berpikir sesuatu. Karena pagi sudah tiba, lalu mereka pergi ke pasar mencari kain kapan, juga nggak ada. Mulailah bertanya keluarga ini, ada apa dengan mama? Kenapa kok ketika kami ingin mengurus jenazahnya, ada aja kendalanya? Apa yang terjadi dengan mama? Apa yang mama lakukan selama hidup di dunia? Kenapa kok ketika mencari kapan susah sekali? Kalaupun ada yang buka toko saat itu, rupanya buka jam 10 pagi. Dan sementara orang sudah berkumpul, jenazah sudah di depan. Bagaimana perasaan Anda ketika itu terjadi dalam hidup Anda? Tapi ada yang menarik dari cerita ini. Rupanya tiba-tiba ada tetangga yang datang bawa kain kapan di tengah-tengah kepanikan mereka. Siapakah tetangga ini? Rupanya tetangga
membawa kain kapan ini adalah tetangga yang dimusuhi oleh keluarga ini. Tetangga ini membawa kain kapan dengan rendah hati, dengan kelembutan. Kak, ini kain kapan orang tua kami, Kak. Pakailah dulu, Kak. Saya mau tanya kepada Anda. Karena boleh jadi saat ini ada di antara kita nggak suka dengan tetangganya, nggak nyaman dengan saudara dekatnya. Tapi tiba-tiba ketika kondisi yang Anda alami seperti itu, tiba-tiba orang yang Anda tidak suka, orang yang Anda benci, dia datang dengan kelembutan hatinya, dengan kerendahan hatinya, dan dia berkata, Kak, gunakanlah dulu, Kak. Saya mau tanya, apa reaksi Anda? Apa Anda akan marah? Saya mau tanya. Dan ternyata kisah kain kapan ini banyak kami temukan di Indonesia. Ternyata kain kapan ini bisa menyatukan orang yang berselisih, bisa menyatukan orang yang bertengkar, bisa menyatukan, melembutkan hati yang marah. Ternyata kain kapan ini bisa membuat hal itu terjadi. Dan yang menarik, sebelum saya datang saya ngisi di Palembang. Ternyata di Palembang itu bertemu dengan pengurus masjid, Pak, dan beberapa tempat yang ada di Indonesia. Ternyata BKM masjid, pengurus masjid sering mengalami kondisi ketika akan masuk mengambil kain kapan di ruangan yang telah disiapkan. Biasanya kalau di Pulau Jawa itu ada satu ruangan tempat penyimpanan keranda, pemandian jenazah, dan kain kapan, Pak. Ada salah satu masjid di kota Bandung, ketika ada yang meninggal dunia, dia ingin ngambil kain kapan. Ketika dia lihat lorongnya panjang, lampunya gelap, mau masuk kain kapan, takut dia masuk ke dalam. Ketika dia berjalan melangkah, kok merinding ya. Dan ketika angkat ambil kain kapan, dia lari keluar. Itu kejadian dalam masjid. Ternyata mereka menyampaikan, Bi, jangankan orang awam, Bi, kami aja orang masjid, nengok kain kapan tuh, nengok keranda tuh, Bi, merinding kami dibuatnya. Dan ini juga terjadi antar kami 10 bersaudara. Ketika mama keluarkan kain kapan ini, dia berikan kepada salah satu anaknya. Ih, apa nih mama? Apa maksud mama nih? Kenapa akhirnya dilemparkan? Kau, apa ini? Apa maksudnya nih? Ternyata banyak orang yang sampai saat ini belum pernah menyentuh kain kapan. Dan ternyata ada perasaan sesuatu yang berbeda. Ada lagi, dalam keadaan di mana kita datang ke sebuah rumah, di mana telah tergeletak sosok jenazah yang terbungkus kain kapan, ternyata nggak semua orang berani duduk di samping jenazah. Loh, ada apa ini? Dan tidak semua orang berani untuk membuka penutup wajah dari jenazah itu. Bahkan hanya orang melihat dari kejauhan, ketika mendekat kok jantung itu berbeda ya. Seperti manggil-manggil dia. Ada perasaan ini rupanya. Ada orang masih takut rupanya ketika melihat sosok jenazah. Dan ada peristiwa kembali. Ketika seorang ibu meninggal dunia, seorang ayah meninggal dunia, ternyata 5, 6, 7 anak kandungnya tak ada satupun yang bisa mandikan jenazah orang tuanya. Coba Anda ingat anak Anda. Anda sudah sekolahkan sampai perguruan tinggi. Anda sudah besarkan dia, modali dia. Kira-kira 5-7 anak yang Anda punya, bisa enggak ngurus jenazah Anda nanti? Bisa enggak? Dan akhirnya yang menarik, selesai pengajian ini, biasanya ibu-ibu pergi beli kain kapan dan dia gantung di lemarinya. Tempat baju gamisnya yang digantung untuk pergi ke majelis taklim. Ternyata ketika ibu-ibu menggantung kain kapan ini di lemari, pergi ke pengajian, Pak, dia buka helai demi helai seragam gamisnya itu, terlihat lagi kain kapan. Ingat lagi dengan kematian. Saya mau tanya, Pak, udah punya kain kapan belum? Sudah. Udah punya kain kapan belum, Pak? Sudah. Sudah punya kain kapan belum? Belum. Udah punya kain kapan belum? Belum. Bapak udah punya belum? Belum. Nah, loh kok belum punya? Kenapa kok belum punya? Di mana kita paham betul orang yang paling pintar, cerdas adalah orang yang sering ingat dengan kematian dan mempersiapkan kematian.
Kenapa Anda belum punya kain kapan? Sementara Anda punya motor, apakah motor sering membuat Anda ingat kematian? Anda punya mobil, mobil Anda tuh sering nggak membuat Anda ingat kematian? Anda punya handphone, handphone Anda tuh sering nggak membuat Anda ingat kematian? Anda punya bantal, Anda punya selimut, Anda punya spray, Anda punya rumah, sering nggak membuat Anda ingat kematian? Kenapa kok masalah kain kapan aja kita nggak punya? Memang berapa sih harga kain kapan? Nggak mampu apa? Ternyata di dalam kehidupan kita ini ada sesuatu yang bakal sering mengingatkan kita akan kematian. Kenapa malah kita nggak punya? Kita digolongkan orang pintar, orang cerdas dengan memiliki ini, tapi kenapa nggak punya? Dan ketika kemarin di Palembang ditanya, kenapa belum punya kain kapan? Ngapain juga mikirin kain kapan? Toh ketika mati juga nanti orang hidup yang bertanggung jawab. Betul, tapi bukan itu masalahnya. Ngapain juga beli kain kapan? Kami di majelis taklim itu perkumpulan kami ada kok, kami patungan iuran kain. Betul. Tapi bukan itu masalahnya. Ngapain juga beli kain kapan? Orang yang hidup bertanggung jawab. Paham saya. Tapi ini bicara tentang ilmu. Tentang ilmu, Pak. Saya mau bertanya untuk Anda ibu bapak semua, adik-adik semua. Kalau ada orang meninggal dunia, maka dibelilah kain kapan. Apakah Anda tahu pakai uang siapa beli kain kapan ini diutamakannya? Ayo. Kalau Anda meninggal dunia, maka dibelilah kain kapan, dicarilah kain kapan, maka diutamakannya dari sisi ilmunya, pakai uang siapa? Rupanya ketika kita meninggal dunia, ketika dibeli kain kapan, secara ilmunya diutamakan dari uang almarhum yang meninggal dunia itu sendiri. Kalau almarhum itu tak mampu, jatuhlah kepada orang yang menanggung hidupnya selama ini. Kalau nggak mampu juga, jatuh kepada saudara-saudaranya, jatuh kepada kerabatnya, jatuh kepada tetangganya, baru ke masjid, baru ke Pak RT, Pak RW, sampai ke pemerintahan kita. Hingga akhirnya ibunda dan ayanda semua, hari ini selain saya mau bertanya tentang udah punya kain kapan, saya juga mau tanya, Pak, udah siap mati belum? Udah siap mati belum? Bapak udah siap mati belum? Sudah? Nah, sini Pak, sini. Ayo ya. Kita akan praktek langsung. Bapak udah siap mati belum? Kok ragu Pak? Sini Pak, sini. Saya bantu Pak ya. Dan ini diinginkan oleh orang masjid. Saya kasih tahu orang masjid, dia pengen yang hadir itu di depan saya. Selesai acara tuh baru sadar, seharusnya saya yang di depan itu. Udah siap mati belum? Udah siap belum? Loh, iya Anda. Udah siap mati? Udah, sini. Duduk Pak, di sini Pak. Silakan duduk Pak. Di sini Pak, duduk dulu menghadap ke depan. Silakan duduk Pak ya. Ayo, udah siap mati belum? Udah siap mati belum? Belum? Sini. Saya berikan Anda kesempatan untuk merasakan. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini terjadi tanpa seizin Allah. Betul Pak? Termasuk kedatangan saya nggak punya rencana jauh-jauh loh Pak untuk datang ke sini. Ini suatu hal perjalanan saya pulang kampung. Dan hingga akhirnya ketika ada di antara Anda yang belum siap mati, betul belum siap mati. Bapak udah siap belum? Sudah. Betul. Ayo Pak. Kita praktek. Silakan Bapak kepala di sini, kakinya ke sana. Ya. Punten ya, kita praktek langsung biar paham maksud saya nih. Boleh bantu saya di sini. Kalau kita sholatkan ya, maskernya dibuka dulu ya. Nah, kakinya lurus ya, lurus, lipatlah tangannya, ya. Saya cuma kasih 1% dari rasa mati itu Pak. Saya cuma diberikan kesempatan mengingatkan Anda. Kemarin kan Anda sempat kan pergi untuk ke rumah orang yang meninggal dunia. Sebenarnya Allah itu sedang mengingatkan sebentar lagi kau yang akan mati. Mungkin ada di antara Anda diberikan kesempatan untuk memandikan jenazah. Sebenarnya Allah itu sedang mengingatkan sebentar lagi kau yang akan dimandikan. Beberapa waktu yang lalu kita pengurus masjid Pak menyolatkan salah satu jamaah kita di sini. Sebenarnya Allah mengingatkan kau yang bentar lagi disolatkan. Tak ada jaminan ketika Anda pulang dari masjid pagi ini, Anda akan sampai di rumah. Usia kita ini semakin bertambah. Kesempatan hidup di dunia semakin berkurang dan kematian pun semakin mendekati kita. Tidak ada jaminan satupun ketika kita pulang, kita masih dapat bertemu dengan orang-orang yang kita tinggalkan di rumah tadi Pak.
Karena banyak ditemukan kejadian peristiwa di mana jamaah masjid ditemukan ketika pulang dari masjid ini, ditemukan meninggal dunia di halaman masjid. Di luar sana kalau enggak nabrak kita, ditabrak orang kita. Dan boleh jadi malam tadi, malam terakhir kita bersama pasangan kita, subuh tadi pamitan yang terakhir Pak untuk ke masjid. Dan sampai saat ini tak ada satupun yang menduga, kenapa ayahanda yang saya panggil, kenapa bukan yang lain? Kenapa Anda bertiga yang harus saya minta bantu? Kenapa tak yang lain? Karena boleh jadi saat ini Pak, masih ada juga kekurangan kesalahan yang kita lakukan. Masih kita ulang-ulang juga. Masih mudah marah juga. Masih mudah prasangka juga. Masih mudah sakit hati. Masih mudah sedih, kecewa. Padahal kita ini orang masjid. Padahal kita ini selalu berjamaah. Padahal selalu kita menjaga belajar ilmu agama. Tapi kenapa kok belum selesai juga permasalahan hati itu? Kenapa masih sakit hatinya? Selesai masalah satu, anak yang lainnya silih berganti. Apa belum juga cukup pelajaran? Dan dihadirkan di masa pandemik inilah banyak ditengokkan orang meninggal. Kalau Anda di antara Anda berkata Anda siap mati, justru saya sesentak tadi. Apa betul Anda ini sudah siap mati? Faktanya, ketika orang meninggal dunia, maka ada orang yang benar-benar merasa kehilangan. Ada orang yang biasa saja, bahkan ada orang yang bersyukur ketika seorang mati. Pertanyaan kita adalah, kalau seandainya Anda yang meninggal dunia hari ini, kira-kira berapa orang yang akan merasa kehilangan Anda? Berapa orang yang akan ingat masa-masa bahagia dengan Anda? Berapa orang yang akan dengan senyuman manis Anda, kasih sayang Anda, kehangatan hati Anda? Berapa orang yang betul meninggal dunia Anda, dia merasa kehilangan? Di mana Anda berani berkata, saya siap untuk mati? Memang bagaimana hubungan Anda dengan orang tua Anda? Anda sudah bisa membahagiakan orang tua belum? Sampai Anda berani berkata, Anda siap untuk mati? Anda sudah bisa belum membahagiakan orang tua? Banyak orang tua ketika meninggal dunia, anak-anaknya belum sempat membahagiakan orang tuanya. Di mana Anda bisa berkata, saya siap untuk mati? Gimana hubungan Anda dengan istri Anda? Istri Anda tuh bahagia, nggak punya suami kayak Anda? Gimana Anda bisa berkata Anda siap mati? Anda pernah bertanya nggak ke suami, papa bahagia nggak punya istri seperti mama? Karena boleh jadi orang yang bersama dengan kita saat ini, mereka itu bertahan Pak. Boleh jadi untuk anak-anaknya. Boleh jadi istri kita tuh tak bahagia. Boleh jadi anak kita tuh tak bahagia. Apakah pernah Anda bertanya sebagai orang masjid kepada orang-orang di rumah, menurut mama, papa yang rajin berjamaah ini, akhlaknya sudah Al-Quran belum? Nah, menurutmu nak, papa yang sudah jadi dai, jadi ustadz, jadi kiai ulama ini, akhlak papa ini udah Al-Quran belum? Pernah nggak Anda bertanya? Dari mana Anda bisa berkata Anda siap untuk mati? Suami Anda tuh ridho nggak dengan Anda sampai saat ini? Jangan-jangan masih menetes juga air mata suami ini. Ridho nggak suami itu? Anda pernah bertanya nggak? Boleh jadi istri itu banyak menangis di belakang, mau cerita bicara, Anda marah, Anda tersinggung, Anda anggap dia terlalu mendramatisir masalah. Padahal boleh jadi dia itu merasakan kering, tak dapat pendidikan agama dari suami. Anda bilang Anda siap mati? Memangnya gimana hubungan Anda dengan adik kakak kandung Anda? Gimana? Udah baikan belum dengan adik kakak kandung? Ada orang yang saat ini boleh jadi sedang bertengkar dengan kakak adiknya lah 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, lah bertahun-tahun, bahkan lah belasan tahun, belum juga baikan dengan kakak kandung itu. Belum juga baikan lagi. Sementara Anda ngajarkan ke anak cucu, kalian tuh saling jaga, saling bantu, saling mengayomi, melindungi. Anda sendiri adik beradik gimana? Anda rukun gak dengan adik kakak kandung Anda? Anda rukun gak? Anda hangat gak? Boleh jadi Anda saat ini sedih, kecewa. Kenapa? Tidak disangkut adik yang dulu dibesarkan, dibiayain pendidikannya. Tapi seperti itu saat ini tidak memberikan apapun ke kami. Boleh jadi ada di antara Anda merasakan kondisi seperti itu. Di mana Anda berani berkata saya siap untuk mati? Bagaimana Anda hubungan dengan saudara kandung Anda? Bangga enggak adik kakak kandung Anda itu? Bangga enggak? Betul enggak dia hormat dengan Anda itu, sayang dengan Anda itu? Jangankan orang luar, saudara kandung saja sakit hati dengan kita, marah dengan kita, kecewa dengan kita. Lalu Anda katakan Anda siap mati? Di mana Anda berani berkata Anda siap mati? Gimana hubungan Anda dengan anak-anak Anda? Anak yang pertama, kedua, ketiga, Anda masih ingat? Mungkin Anda pernah memukul anak itu sampai patah benda itu Anda pukulkan. Anda masih ingat enggak?
Bagaimana ekspresi Anda, kemarahan Anda kepada anak yang pertama, kedua, ketiga. Mungkin Anda lupa, tapi anak tuh tidak lupa. Anak tuh tidak lupa. Anak tuh ingat. Dan boleh jadi saat ini Anda merasakan cucu Anda dipukul oleh anak Anda. Boleh jadi ini dari dampak yang pernah Anda lakukan di masa lalu. Dan subhanallah, Anda seorang kakek kini diberi kesempatan dengan adanya cucu untuk memperbaiki kekurangan kesalahan Anda. Anda merasa punya kesempatan kedua untuk bisa bagaimana mendidik anak-anak cucu Anda. Bagaimana mungkin Anda berani berkata Anda siap untuk mati? Pernah nanya Anda anak-anak Anda itu, apa yang ketika dia jawab nanti ketika, apa yang kau ingat dari almarhum ibumu? Apa yang kau ingat? Almarhum ibuku pemarah, ayahku cerai. Apakah itu yang mereka ucapkan? Seharusnya ketika ditanya seperti Rasulullah meninggal dunia, ditanya kepada Aisyah, "Hai Aisyah, bagaimanakah akhlak suamimu?" "Akhlak suamiku Al-Quran." Ditanya kepada menantunya, anaknya, "Bagaimanakah akhlak orang tuamu?" "Akhlak ibumu." "Akhlak orang tuaku, mertuaku Al-Quran." Nah, Anda gimana? Pernah nggak Anda nanya ke orang kiri kanan Anda ini sebagai orang masjid, "Pak, gimana menurut Bapak? Aku ini akhlaknya Quran enggak?" Pernah enggak nanya? Pernah Ibu nggak bertanya kepada teman kiri kanan Ibu, "Tuh, gimana menurut kau? Aku inilah Quran belum akhlaknya? Karena aku rajin berjamaah di sini. Orang subuh-subuh di rumah tidur, akulah di sini. Gimana menurut kau? Gimana menurut tetangga Anda?" Apakah Anda siap dengan pernyataan tetangga Anda? Anda tuh akhlaknya Quran enggak? Boleh jadi ada di antara Anda tetangga yang pelit, bahkan malah ngomongin orang, bahkan boleh jadi memfitnah orang, bahkan boleh jadi Anda menunjukkan pandangan kasar, tak ada hangat-hangatnya, tak ada sayang-sayangnya, lewat di depan lalu saja, tak ada salam-salamnya. Di mana Anda mengatakan Anda siap untuk mati? Kira-kira berapa orang yang merasa kehilangan Anda ketika Anda meninggal dunia nanti? Dan saat ini Bunda dan Ayanda semua, untuk khususnya Anda bertiga berempat di sini, ada jaminan Anda pulang ke rumah masih bisa ketemu istri, ketemu anak Anda, saudara kandung Anda, Pak? Tak ada jaminan. Boleh jadi terjadi di luar sana di rantau dengan anak kita tuh, maaf, terjadi musibah, kecelakaan, Anda tak tahu. Dan itu terjadinya saat ini, detik ini, Mak, di Pulau Jawa tuh. Anda mana tahu? Dan boleh jadi saat Anda berada di masjid ini, Mak, boleh jadi istri kita yang mandi, Pak, terjatuh di kamar mandi, pintu dikunci dari dalam. Tak ada yang tahu. Dan tak ada yang tahu yang terjadi di luar sana. Anak mau masak nih, tiba-tiba kompor gas yang dinyalakan meledak. Anda tak bisa berbuat apa-apa. Dan boleh jadi kisah beberapa waktu yang lalu, di mana ketika seorang ibu, seorang ayah di hari lebaran beberapa waktu yang lalu dikumpulkan anak-anaknya. Bahagianya melihat anak, menantu, cucu bersendahgurau satu dengan yang lain, hingga akhirnya kebahagiaan itu membuat dirinya, "Kek, sini Kek, ke kamar dulu." "Kenapa, Nek?" Lalu si nenek ini mengajak suaminya ke kamar. Dia berbaring di tempat tidur sampai menatap langit-langit kamarnya. Sambil mereka bercerita, bergenggaman tangan tentang masa-masa indah awal bertemu dulu, sampai akhirnya mereka punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Anak yang pertama sekolah 2, 3, 4, sampai adanya menantu dan cucu. Bahagia betul kakek nenek ini. Tanpa terasa di malam hari tertidur pulas mereka. Dan ketika esok hari subuh terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasanya ketika terdengar subuh azan, itu kakek udah di masjid. Tapi saat ini si kakek masih di samping si nenek, masih memegang tangan erat si nenek. Lalu si nenek bangun sambil merapikan rambutnya. "Kek, bangun, udah azan." Si kakek senyum saja. "Kek, bangun, Kek, udah azan." Masih saja tersenyum. Hingga akhirnya si nenek ingat kakek pernah bilang, "Kalau kau tuh ingin bangunkan aku, Nek, jangan lupa cium pipi kiri kanan. Baru bangunkan aku." Dipeluklah sama si nenek, dicium pipi kiri kanannya. Si kakek senyum saja, bangunlah, dipeluk dengan erat. Rupanya lah dingin, Mak. Lah meninggal dunia si kakek. Tak ada jaminan Anda tertidur malam ini dengan suami Anda. Besok pagi dia bangun. Begitu juga kita sebaliknya. Dan hari ini ibunda dan ayanda semua, saya cuma mau kasih 1% saja rasanya kematian atau rasanya ditinggal. Anda lah siap belum ditinggal oleh istri?
Lah siap belum ditinggal oleh anak? Kira-kira kalau nanti Anda meninggal dunia, gimana reaksi istri Anda? Kuat tak dia? Gimana kira-kira reaksi anak-anak Anda nih? Kuat tak? Gimana kalau seandainya dia temukan tiba-tiba nanti kami ramai-ramai yang membompong Anda ke rumah? Anda lah siap jadi janda belum? Jangan pikir mudah jadi janda tuh. Lah siap jadi duda belum? Ketika ada yang berkata siap, balik kejadian. Inilah sering pula kami rasakan. Bahkan kemarin di Palembang kejadian dia melayat orang, belum sampai melayat, lah meninggal pula di depan rumah orang. Akhirnya terbagi dua. Dah aduh, dikira-kira rasa kita yang dulu, rupanya anak yang dulu, cucu yang dulu. Rasa-rasa kita yang sehat, kita pula yang dulu. Yang sakit malah menunggu. Dah hingga akhirnya izinkan saya ya. Saya berikan Anda kesempatan untuk merasakan bagaimana rasanya dikafani. Kalau nanti tak kuat, ayah boleh buka aja kain kafannya. Ya, kalau tak kuat, tapi kalau ayah kuat, ayah fokus ke diri ayah aja. Ya, saya cuma ngasih beberapa menit aja. Gimana rasanya dikafankan yang selama ini kita yang ada di situ nyolatin orang, sekarang kita yang disolatkan. Ya, punten ya. Tolong ditarik ke sana. Ya. Nah, punten ya. Bismillah. Silakan. Perhatikan, Ibunda. Anda punya cucu, punya anak. Udah siap nggak Anda ditinggal meninggal sama anak? Emang dia bikin masalah, tak patuh, tak taat. Tapi kayaknya biar tak ngerepotin kau, biarlah aku ambil lagi anak kau nih. Nah, sekarang bayangkan ketika Anda pulang ke rumah nanti, rupanya di depan rumah ramai, Pak. Tak seperti biasa. Di depan rumah tuh berkumpul saudara-saudara Anda, tetangga Anda, menunggu Anda, menatap Anda dari kejauhan. Gimana respon jantung Anda? Anda bertanya, ada apa nih? Diam saja mereka nunduk. Ada apa? Anda cuma nengok ada yang menangis. Ada apa? Akhirnya ketika Anda beranikan masuk ke dalam rumah, Anda melihat ada sosok jenazah terbungkus kain kafan di ruang tamu tempat Anda berkumpul selama ini. Kira-kira nanti pulang, siapa yang dibawa kain kafan nih? Apakah orang tua Anda? Kakak kandung adik Anda? Atau anak Anda? Atau suami? Siapa? Saya cuma kasih Anda kesempatan. Silakan Anda ingat wajah anak Anda yang pertama itu, orang yang Anda sayangi, dan pulang nanti Pak, dia ada di bawah kain kafan nih. Saya berikan Anda kesempatan untuk merasa. Silakan dibuka penutup wajah kain kafan, geser sedikit Pak. Bapak mendekat ke sini. Silakan dibuka kain kafannya sambil ingat wajah anak Anda. Bayangkan ini adalah anak Anda. Silakan dibuka perlahan dan lihat wajahnya untuk terakhir kali. Silakan. Ingat sampai pertengkaran mungkin pernah terjadi dengan anak, kesalahan yang pernah dibuat sama anak. Nah ini Pak, untuk terakhir kalinya. Bukalah, buka. Buka perlahan. Inilah rasanya ketika Anda membuka penutup jenazah dari anak kandung Anda. Pejam mata Pak, pejam mata, tenang, silakan. Silakan. Tutup lagi Pak, tutup lagi. Hanya 1% Mak, saya cuma ngasih rasanya kehilangan. Punya istri? Apakah dia bahagia atau tidak? Mungkin ada kurang, ada salahnya, memang tak ada yang sempurna. Silakan mundur Pak, silakan mundur. Saya berikan kesempatan Anda. Ternyata ketika pulang, inilah yang malam tadi cuma bincang-bincang sebentar. Silakan dibuka penutup wajah kain kafan.
Silakan tutup kembali. Geser Pak. Silakan Ayanda. Boleh jadi ini istri kita, cucu kita. Harapannya dia nih jadi pengganti kita nantinya. Yang kita harap dia bisa lebih baik dari anak yang kita didik. Dibuka perlahan. Silakan. Tutup lagi, tutup cepat. Ya, tutup cepat. Nah, silakan mundur ya. Kembali bergeser ke sini, silakan. Nah, ternyata ibunda dan ayanda semua, perhatikan, ketika Anda pulang nanti ke rumah, rupanya yang ada di bawah kain kafan ini bukan anak Anda, bukan. Rupanya ketika Anda pulang ke rumah, rupanya bukan istri Anda, bukan. Bukan cucu, Pak, bukan. Siapa rupanya? Rupanya ketika Anda membuka penutup wajah kain kafan ketika pulang nanti, ketika Anda buka, ternyata yang ada di bawah kain kafan ini rupanya Anda sendiri. Anda sendiri. Anda sendiri yang ada di bawah kain kafan ini. Anda sendiri. Karena ketika orang wafat, dia akan melihat satu kejadian. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, Pak, seandainya yang berada di bawah kain kafan ini adalah Anda. Kira-kira di mana ini jenazah? Bakal di surga atau di neraka? Di surga atau di neraka? Banyak sebuah peristiwa, salah satunya di mana kita akan membawa amal ibadah salat kita berikan kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah ambil remuk remas, Allah campakkan ke wajah kita. Allah tak terima. Adakah di antara Anda yang selama ini merasa ahli ibadah, Anda tahu apakah salat Anda diterima atau tidak? Ada yang tahu tak? Ada yang tahu. Salat selama ini suka tiba-tiba mikirin anak. Salat selama ini tiba-tiba ingat harta benda. Kenapa Anda tak ingat Allah? Kenapa yang Anda ingat malah dunia ini? Boleh jadi selama ini kita salat, Allah tak terima. Coba Anda ingat kembali. Ternyata yang ada di depan Anda saat ini diri Anda sendiri. Kira-kira selamat enggak dari siksa kubur? Selamat enggak? Selamat enggak dari azab kubur? Selamat enggak? Selamat enggak? Kira-kira bakal berkumpul lagi enggak di surga sekeluarga nih nanti? Berkumpul lagi enggak? Atau Anda terdampar? Atau Anda tak bisa dibawa? Atau Anda tak bisa tertarik? Kira-kira gimana nantinya? Aman enggak Anda? Aman enggak? Aman enggak? Aman tak? Laku kasih tahu kejadian sebelumnya untuk mengingatkan kau mati, masih juga kau sakit hati. Laku buat kau menengok ada ke orang-orang yang meninggal dunia, masih juga kau sedih kecewa dalam hidup ni. Dan hari ini ibunda dan ayanda semua, ketika Anda meninggal dunia hari ini, gimana kira-kira respon orang-orang yang Anda tinggalkan? Apalah kuat dia? Cukupkah ilmu yang Anda berikan? Atau dia menangis-nangis di samping jenazah Anda? Apa itu yang Anda butuhkan? Apa dia meraung-raung? Banyak kejadian anak jadi depresi, Pak. Istri jadi kehilangan arah. Hingga akhirnya, pertanyaan ketiga saya. Anda lah ninggalkan wasiat belum? Belum? Lah ninggalkan wasiat belum? Lah ninggalkan wasiat. Kenapa belum? Apa Anda umur kan panjang kok? Kenapa kok belum? Bukankah kita ini diajarkan sebagai seorang muslim, bahkan kami seorang dai ketika keluar diajarkan untuk meninggalkan wasiat. Begitu banyak ditemukan ketika orang meninggal dunia gara-gara orang tuanya tak ada meninggalkan wasiat, bertengkar anak-anaknya. Tidak ada arah. Kenapa Anda belum meninggalkan wasiat? Kenapa? Dan tahu nggak makna kenapa diajarkan dalam Islam untuk meninggalkan wasiat? Ini untuk membantu pendidikan di rumah tangga. Bayangkan sajalah Anda sebagai anak, orang tua Anda berpesan ketika dia mau pergi keluar, nak, ayah keluar ya nak. Kalau terjadi apa-apa dengan ayah, nak, ayah titip ibumu, ayah titip harta ini dibagi seperti ini, nak. Ini untuk apa? Untuk memunculkan rasa psikologi di anak-anak tadi. Astagfirullahaladzim, kenapa ayah ibu berkata begitu? Apa mereka ini terasa betul aku ini jadi ujian? Maka ada dorongan untuk mereka memperbaiki lebih awal, tak mesti menunggu nanti. Jadi secara psikologi pesan wasiat ini mempengaruhi pikiran orang, hati orang. Maka tinggalkanlah pesan-pesan wasiat yang baik-baik kepada mereka.
Yang tidak boleh itu adalah saya khawatir ketika materi ini saya tidak berikan di Indonesia, saya khawatir Anda salah memberi wasiat. Di mana gara-gara wasiat orang tua, anak-anak yang diharapkan tadi rukun malah berpisah mereka. Contoh tentang pembagian harta warisan. Makanya saya senang ketemu mak di sini, bapak di sini. Saya khawatir manusia ini bertindak sesuai apa yang dia pikir, yang dia dengar, yang dia lihat sendiri. Kalau seandainya wasiat Anda ini salah, dampaknya juga akan fatal nanti. Contoh dalam bagi warisan. Ternyata Anda lah ngomong ke sana kemari tentang pembagian warisan. Ngomong ke adik, ke kakak, ke sahabat, ke tetangga. Yang ini tuh dapat segini, yang ini tuh dapat segini, yang ini tuh dapat segini. Tahu enggak? Apa yang Anda lakukan itu sebenarnya telah memunculkan masalah yang tersimpan saat ini. Di mana ada orang tua ketika membagi harta warisan, dia pakai akalnya. Ada juga orang tua yang satu, dia pakai perasaannya. Tapi ada pula yang satu, dia pakai apa yang Allah ajarkan padanya. Yang saya khawatirkan kita-kita yang saat ini berpikir membagi warisan itu berdasarkan akalnya, logikanya. Kau kan anak paling tua lah, kuliahkan sampai tinggi-tinggi. Kasihan adik kau belum pernah kuliahkan. Maka ketika mak bapak mati nanti adik kau ini yang paling banyak. Kalau cukup sudah. Ada orang tua yang seperti itu. Dia pakai akal logikanya. Ada juga yang pikir pakai hati mak membuat wasiat itu. Aku nih biar tak ribut, kalian ya sudahlah bagi rata aja semuanya, biar tak jadi ribut. Betul, ternyata ada yang seperti itu. Tapi permasalahannya bicara warisan, Allah tuh sudah buat aturannya, caranya. Tapi Anda pengen pakai cara Anda. Dalam Islam ini mungkin perempuan terdapat lebih kecil, Pak. Yang besar laki-laki. Hingga akhirnya Anda berkata, kau kan anak laki-laki. Ya udahlah kau bisa kerja keras, kau bisa mandiri. Kasihan adik kau yang perempuan ini tuh, biar dia yang dapat lebih banyak. Paham. Mungkin ada di antara anak Anda tuh ngangguk-ngangguk, iya, baik aja depan Anda tuh. Tapi boleh jadi dia menyimpan. Sementara saya mau tanya, kalau Anda berikan harta warisan itu berdasarkan logika Anda, perasaan Anda berikan yang perempuan ini lebih besar, kira-kira Allah tuh ridho enggak? Ridho enggak? Ternyata cara kau yang kau pakai, caraku tak kau pakai rupanya. Sementara kita diingatkan berulang kali, apa yang menurut kau baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kau buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Banyak kejadian peristiwa, akhirnya dipaksakan perempuan ini dapat yang lebih besar. Tapi kalau Allah tidak ridho, yang tadi dikasih besar bertahannya sebentar saja. Ada yang diambil lakinya, ada yang teraniaya ditemukan pembunuhan di mana-mana, bahkan esoknya dibunuh adik kandungnya sendiri. Banyak kejadian. Nah hingga akhirnya bagaimana? Nah sementara boleh jadi kejadian kedua, anak perempuan ini mungkin dapat kecil, mak, memang kecil. Tapi kalau seandainya Allah ridho, walaupun kecil, ini akan jadi berkah. Justru yang dikasih kecil tadi banyak ditemukan malah menjadi aset yang besar dia. Karena Allah ridho si anak gadis mau menerimanya. Sekarang mak, pak, Anda mau bikin nanti seperti apa wasiat Anda itu? Apa mau Anda pakai logika Anda? Akal Anda? Karena kan Anda yang menjalani 1, 2, 3, 5 anak nih. Anda tahu mana yang Anda kasih lebih, mana yang agak kurang. Tapi itulah adabnya Islam. Sekarang Anda kasih dia lebih perempuan, misal, lalu nanti terjadi pembunuhan saudara kandung, siapa yang bertanggung jawab? Anda mau tanggung jawab? Tapi kalau Anda buat aturan berdasarkan Allah, apapun yang terjadi kembali kepada, dan Allah tak pernah zolim. Nah, hingga akhirnya punten ya Pak ya, saya rasa buka dulu. Boleh Pak di sini, duduk dengan saya di sini Pak ya. Mohon maaf Mak ya, waktunya Abi tak sempat cerita banyak hal. Tapi memang
Gimana? Rasa-rasa sudah siap untuk mati? Baru sebentar aja. Ya. Boleh pinjam sebentar. Saya tengokkan sesuatu buat Anda yang belum pernah megang kain kafan. Saya berikan kesempatan untuk Anda. Sekarang bayangkan, Anda hari ini rupanya mati. Tak ada rencana yang Anda buat-buat akan jadi hari ini. Matinya hari ini. Maka ketika saya tutup kain kafan ini ke wajah Anda rasakan betul-betul. Dan ketika Anda berusaha untuk membuka mata, Anda tak bisa lagi. Ya, perhatikan. Saya akan coba tutup wajah Anda dan ini pertama kali mungkin dan boleh jadi terakhir kali. Pejamkan mata Anda, pejamkan. Dan coba Anda buka mata Anda tak bisa lagi buka. Sekali tertutup, tertutuplah selamanya. Dan ketika Anda buka, ternyata Anda lah di alam kubur. Anda tahu enggak pertanyaan apa yang ditanya di kubur? Tahu enggak bisa jawab apa? Sekarang saya tutup hidung Anda. Saya berikan Anda 1% saja mati. Dan ini suasana yang mungkin Anda akan rasakan sepanjang kubur itu. Sampai dibangunkan. Cuma 1 menit saja. Kebayang enggak berjalan sampai sore? Berjalan sampai malam. Dah siap mati belum? Siap mati belum? Belum. Saya berikan satu lagi. Ada jalanan ayah ya. Perhatikan, Anda tenangkan dulu diri Anda. Anda bercoba untuk hijrah, Anda belajar ilmu agama, ingin bermanfaat, harapan ada tak pendek sudah perjalanan hijrah Anda. Cuma beberapa tahun saja setelah Anda berjuang di pejuang subuh. Inilah hari yang akan datang tuh. Tenangkan diri Anda dulu, tarik nafas. Dan ketika ditutup, pulang ke rumah nanti, Anda cuma hanya merasakan ada yang meraba wajah Anda. Tapi Anda tak tahu itu siapa. Anda hanya akan bisa ada terdengar orang yang berbicara, mungkin ada sebagian isak tangis. Tapi Anda tak bisa lagi buka nih kain kafan. Tertutup untuk selamanya. Dan ini yang akan terjadi nanti. Anda tahu pertanyaan di kubur itu apa? Anda tahu 5 pertanyaan di kubur? Anda tahu jawabannya apa? Cukup. Sudah siap untuk mati? Sudah siap belum? Dan saya berikan Mak kesempatan untuk memegang kain kafan ini dan Mak cium wangi kain kafan nih. Ya Mak ya. Mak coba nih yang akan dipakai nanti Mak. Coba Mak. Mak pegang. Ya. Mak ya. Tak apa-apa pegang Kak. Ya. Siapa di antara Anda yang pernah mandikan jenazah orang tuanya di sini? Coba, saya ingin tahu, ya. Punten Pak, ya. Siapa yang pernah mandikan jenazah orang tuanya? Coba angkat tangan. Dan Anda tahu, sampai saat ini takkan mungkin Anda bisa melupakan kejadian itu. Saya yakin Anda masih ingat suasana itu. Di mana Anda yang menyiram jenazah itu, Pak? Tak sama. Orang tua itu memandikan Anda lah belasan tahun sudah. Anda cuma sekali memandikan orang tua. Anda kan masih ingat wajah itu. Menyentuhnya saja dengan penuh kelembutan yang tak terbayang-bayang. Anda mengusapnya, menggosok bagian tubuhnya, hati yang bermain. Sambil menyiram tapi hati berbicara, pikiran berkata. Anda masih ingat wajah orang tua Anda masih ingat basah air itu ketika menimpa wajahnya, Anda masih ingat? Anda masih ingat? Anda masih ingat perasaan ingin peluk saja.
Walaupun orang banyak yang melihat itu. Tapi di satu sisi bibir mereka tersenyum terpancarkan. Sebuah keyakinan. Insya Allah Pak, kumpul lagi kita nanti di surga. Tapi perhatikan, di satu sisi Anda yang belum pernah mandikan jenazah, mungkin subuh tadi pun Anda lupa mendoakan orang tua Anda. Nah, kenapa kayak katakan penting anak-anak kita tuh bisa ngurus jenazah, penting. Maka belajarlah. Dan saya mempersiapkan beberapa karya sebelum datangnya materi 2021 ini tentang sholat khusyuk. Karena di muka bumi ini ternyata ada satu hal yang kalau kita lakukan dengan baik, semua jadi baik. Nak jadi guru, nak jadi pejabat, nak jadi pemimpin, nak jadi pengusaha, nak jadi pedagang, nak jadi laki orang, bini orang, guru. Apapun yang Anda buat, kalau yang satu ini dibuat baik, baik semuanya. Itulah sholat. Sampai orang beli buku ini 1 juta rupiah, walaupun kecil. Kenapa? Karena bukan bukunya yang orang beli. Dan orang banyak beli, seorang ulama beli buku dengan harga 3 juta, bukan bukunya yang dia beli. Dia beli buku manusia berakhlak Quran. Anda tuh tahu enggak untuk memastikan Anda tuh akhlaknya Quran atau tidak? Memang kita ini lah hijrah lah belajar ilmu agama. Tapi coba tanya orang-orang suka enggak dengan kita? Jangan-jangan bertambah ilmu merendahkan orang. Bertambah ilmu akhirnya meremehkan orang. Bertambah ilmu merasa diri lebih baik. Akhirnya adik kakak kandung sendiri pun tak nyaman, sombong kau. Kayak kau yang paham ilmu agama. Ketika berbicara tentang manusia berakhlak Quran, Anda harus kafah. Gimana menghadapi musuh, menghadapi orang yang zolim, menghadapi orang aniaya, menghadapi orang yang baik. Anda harus paham kedua. Jangan maunya baik aja. Saya buatkan buku Mabrur sebelum ke Baitullah. Mungkin Anda tidak akan bisa lagi berangkat ke Tanah Suci. Mungkin tidak ada waktu lagi, biaya tinggi. Ketika berjalan pun nanti di Tanah Suci, ritualnya tak bisa seperti dulu lagi. Tak bisa dan lama. Tapi tak ada halangan. Siapapun yang ingin datang ke tempatku, memenuhi undanganku, hatimu, jangan pula kau pupus harapan seolah-olah tak mungkin kau datang ke sini. Maka ada kisah orang tak berangkat ke Tanah Suci, dia pula yang mabrur. Ibunda Ibu Mitatu almarhum Ustaz Jepri Bukhari, di depan jamaahnya dibeli buku itu dengan harga yang sangat tinggi sekali. Masya Allah. Nah, namun hari ini sudah. Sekarang apa-apa saja yang membuat kita ingat dengan kematian, hadirkan nama. Hadirkan. Kami di rumah tuh punya kain kapan, jadi ketika ada datang tamu yang kami keluarkan tuh kain kapan dulu. Jadi bukan omong-omongan yang tak bermanfaat, basa-basi yang tak berguna, yang ujungnya mungkin sakit hati. Tapi ketika dikeluarkan kain kapan, dan Anda jangan sakit hati lagi. Kemarin kejadian ada orang tua dikasih kain kapan marah sama anaknya. Tapi yang sudah ikut majelis abi, perhatikan mak. Sebaik-baiknya manusia dan manusia yang paling pintar dan cerdas adalah yang sering mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Ternyata hadiah anak yang dia belikan kita kain kapan mak, dia sering membuat kita ingat kematian. Yang lain memang kasih makanan enak, baju baru, ada rumah, tapi sering tak dampaknya mengingat kematian. Tapi pemberian anak yang satu ini sering dia buat kita ingat kematian, Pak. Ketika nanti di rumah anak-anak pun mulai belajar, ini yang dipakai nak. Akhirnya kakak-kakak adik-adik ngapo kak tiba-tiba beli kain kapan. Woi aku pengen lah gitu kan ya. Ternyata ada yang meninggal dunia mungkin tak terpakai sama kita dulu. Mak tahu enggak Pak? Ternyata kepake sama saudara kandung. Tetangga, Anda kebayang enggak tiba-tiba tetangga nawarkan, terbeli hati orang deh senangnya aku tetangga begini ya. Sampai masalah pengurusan jenazah terasa betul bantuannya. Bisa dipakai untuk bantu orang, sahabat. Nah, akhirnya ayah ada istri enggak di sini? Ada istri enggak di sini? Ada. Mana istrinya? Nah, lah ninggalkan wasiat sebelumnya? Belum. Kemarin juga ada satu hal yang menarik. Harapan selesai acara ini nak ketemu istri Pak. Nak minta maaf, nak buat rencana. Rupanya ketika melangkah,
Terjatuhnya di situ, meninggalnya di situ. Tak sempat lagi ngomong apa-apa. Bunda, dengarkan ya. Jadi Abi pun untuklah satu masjid pun tak yakin juga akan bisa bertemu, berjabat tangan, memeluk lagi. Nah, maka Abi berikan Anda kesempatan untuk meninggalkan wasiat. Silakan Anda tinggalkan wasiat Anda ke istri yang ada di belakang. Anak-anak ada? Nah, ke istri aja dulu ya. Tinggalkan wasiat ke istri untuk dia dan untuk anak Anda. Silakan ya. Didengarkan baik-baik ya. Istriku tercipta apabila saya meninggal, tolong jaga anak-anak. Tidak ada utang, Pak. Insya Allah tidak ada. Tenang, Mak. Tidak ada utang. Ya. Untuk anak pertama ada wasiat. Untuk anakku yang pertama, silakan. Untuk anak yang pertama, ingatlah selalu rangkulan dan doakan saat kamu beribadah kepada Allah dan kita bisa bertemu di surga Allah. Cek. Ayah, masih ada istri ya? Sana. Silakan. Ada istrinya sini? Ada. Ya, Mak ya. Biar Mak dengar. Ya, silakan. Ya. Oh, sedikit ya. Waalaikumsalam. Untuk anak-anak. Ya, salah. Ayah ketika ditanya seperti ini kan, akhirnya ada sedikit, apakah wasiat yang ku buat ini teh lah jelas belum? Paham dah anakku? Nah, nanti pulang ke rumah ada waktu. Kalau mau dibuat tertulis, Pak, biar tertata, jadi anak-anak tuh tahu betul dan ingat dia. Ya, oh ini itu penting, ya. Untuk istri, silakan. Alhamdulillah ya. Dan hari ini ibunda dan ayanda semua, pertemuan yang tidak kita rencanakan, boleh jadi untuk sekian kalinya Allah mengingatkan kembali kepada kita semua. Tak ada jaminan kita bisa meminta maaf secara langsung lagi, Pak. Ya. Hingga akhirnya izinkan saya mimpin doa. Mudah-mudahan doa kita ini mewakili seluruh keinginan harapan kita. Kalau seandainya kita tak hidup keluar dari masjid nih, minimal dari doa bersama nih, Allah ampunkan semuanya. Boleh saya izin doa untuk orang tua kita almarhum, Pak? Ya, kita buat majelis ini jadi pengiriman doa lah. Juga untuk anak menantu cucu tak lama mungkin dengan kita. Mudah-mudahan melapangkan mereka di sana. Dan juga untuk masa depan adik-adik semua yang di Pejuang Subuh, mudah-mudahan doa ini menjadi wasilah jalan, terbukanya jalan kehidupan yang lebih baik lagi. Ya, baik. Semua silakan tarik napasnya terlebih dahulu, tenangkan diri dulu. Sebagaimana Rasulullah ketika di Gua Hira, beliau tenangkan diri dulu. Karena boleh jadi doa kita ini doa terakhir, Pak. Salah satu mustajabnya doa itu pertama dilakukan di masjid. Kita di masjid nih, Pak. Yang kedua dalam majelis ilmu kita ini. Mustajabnya doa yang ketiga bagi Anda yang mau bersedekah subuh, silakan Anda bersedekah. Ada panitia nanti yang mungkin mau mengedarkan kotak sedekah, silakan.
Yang keempat, dipimpin sama orang yang sedang safar, Pak. Saya sedang perjalanan. Insya Allah salah satu mustajabnya doa. Kelima, kita mulai dengan Asmaul Husna. Kita menyebut nama-nama Allah. Yang keenam, yakini setiap doa itu pasti dikabulkan. Yang ketujuh, berdoalah seolah-olah ini doa yang terakhir. Hingga akhirnya banyak fadilah di mana mustajabnya doa. Saya cuma minta beberapa menit, tolong jangan dijadikan doa biasa. Betul-betul rasakan. Ayo sekarang tundukkan pandangannya. Tundukkan hatinya, Pak. Lebih rendah lagi hatinya, lebih rendah lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mukmin, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ali, Ya Ghaffar, Ya Qahhar. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan di pagi hari ini, Ya Allah, sebagai jalan ampunan dosa yang pernah kami lakukan, baik di masa lalu maupun di masa yang akan datang. Dosa yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan secara tersembunyi maupun secara terang-terangan, termasuk almarhum kedua orang tua kami, kakek nenek kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur, jauhkan mereka dari azab kubur, dan kumpulkan kami kembali di surgamu sekeluarga, Ya Allah. Ya Rahman, ampunilah kami yang mungkin sampai saat ini belum bisa menjadi contoh yang baik, ayah yang baik, ibu yang baik. Ampuni dosa-dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, Ya Allah. Berikan, Ya Allah, keselamatan di dunia, keselamatan di akhirat untuk kami, Ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari perbuatan iri, dengki, syirik, munafik, Ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan hari ini, Ya Allah, sebagai jalan wasilah untuk kami bisa memberikan kebahagiaan kepada istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Berkahi usia kami, Ya Allah. Berikan kemudahan rezeki agar kami mampu melunasi hutang piutang kami, Ya Allah. Berikan petunjuk hidayah agar anak-anak kami dibukakan pintu hatinya, Ya Allah. Berikan mereka kesempatan untuk saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ya Allah, Ya Tuhan kami, mampukan kami menyekolahkan, menikahkan putra dan putri kami, Ya Allah. Berikan kami kesempatan menjadi seorang suami, menjadi orang tua, menjadi kakek nenek yang baik, Ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami dapatkan, sedekah yang kami berikan, sebagai jalan untuk kami kembali, Ya Allah. Kau berikan panggilan, Kau undang kami ke Baitullah, menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci, Ya Allah. Dan jikalau kami tutup usia hari ini, Ya Allah, anak-anak kami, orang yang kami cintai tutup usia hari ini, Ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, Ya Allah. Matikan kami ketika kami sujud padamu, beribadah padamu, berdoa padamu, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami seperti saudara kami yang ditemukan tenggelam terapung di lautan di luar sana. Jangan Kau matikan kami di jalan raya yang penuh dengan luka-luka, dengan otak terburai keluar, dengan tulang patah, dengan wajah yang tak mampu dikenali keluarga, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami ketika kami bermaksiat padamu, Ya Allah. Ampun, Ya Allah. Tapi matikan kami dalam pelukan orang-orang yang mencintai kami. Matikan kami dalam pelukan orang-orang yang menyayangi kami, Ya Allah. Matikan kami ketika kami berdakwah. Matikan ketika kami bermanfaat bagi orang lain, Ya Allah. Jangan Kau matikan kami dalam keadaan kami masih meninggalkan hutang dalam keluarga kami, Ya Allah. Berikan kami kekuatan, Ya Allah, khususnya punggung kami ini, Ya Allah. Kuatkan punggung kami menghadapi ujian yang Kau berikan, Ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Rabbana, ya Tuhan kami,
Berikanlah kami keselamatan dunia dan akhirat ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan ibunda semua, sebelum saya tutup, saya informasikan di tahun 2021 ini kami di Pulau Jawa, para dai memberikan sebuah solusi di masa pandemi, kajian online. Jadi sudah mulai Desember kemarin di Pulau Jawa itu kajian-kajian sudah ramai kembali, walaupun mungkin tidak semua bisa hadir di masjid, tapi di online pun bisa. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti kajian-kajian online bersama Habib Fahri Natman Robani dan seluruh dai-dai yang saya bina di Indonesia, silakan nanti tulis namanya, panitia mungkin Pejuang Subuh boleh tuliskan namanya, disebarkan aja kertas, nanti akan ada informasi hingga akhirnya Anda bisa ikut pengajian dengan ustadz-ustadz yang mungkin Anda inginkan dalam sebuah kajian online. Anda bisa gunakan handphone anak Anda, cucu Anda harus belajar terus. Jangan sampai ketika masa pandemi tiba semangat belajarnya menurun walaupun online. Bagi Anda yang saat ini menginginkan buku, ada panitia dijual dengan harga yang sangat murah di Indonesia khusus untuk kegiatan-kegiatan dakwah di Indonesia. Mudah-mudahan buku-buku ini bermanfaat untuk Anda semua. Bisa diminta ke panitia nanti selesai acara. Dan juga untuk para pejuang subuh, tetap semangat ya, tetap istiqomah. Nanti Habib bertemu di Inhu, bertemu di Inhil, teman-teman kita yang juga beraktivitas sama. Mudah-mudahan mak tak boleh lagi marah-marah. Sudahlah, capek. Tak boleh lagi sedih kecewa, karena panjang cerita mak, ya, lah panjang cerita. Kalau awak ndak ridho mak, kasihan, matinya susah, beku awak juga yang kasihan. Sudahlah, awak lapangkan hati. Dan untuk Anda yang masih ada istri dan suami pak, pastikan mereka bahagia pak. Insya Allah nanti anak-anak kita pun ikut bahagia dan memperbaiki sikapnya ke kita. Dan tak ada lagi yang bisa diucapkan. Nabi mengucapkan terima kasih untuk masjid beserta seluruh pengurus. Mudah-mudahan ilmu yang pendek ini singkat bisa bermanfaat untuk kita semua. Ketika nanti ada episode kedua tentang praktek pengurusan jenazah, mudah-mudahan Pejuang Subuh bisa menyelenggarakan, bisa diikuti juga. Anak-anak kecil tuh mulai ditanamkan nilai-nilai bagaimana bisa mengurus keluarga, termasuk memandikan jenazah. Jadi mengurus keluarga itu bukan hanya mendidik pak, bukan hanya sekadar menyekolahkan, tapi dia harus pandai pula mengurus kita nantinya, baik kita hidup ataupun lah tutup usia. Itu saja yang dapat Habib Fahri sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Kebaikan datangnya dari Allah, kebenaran datangnya dari Allah, kekurangan dari kita yang kurang ilmu dan kurang keyakinan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.